Pertama, Mas Lufian, kasih aplaus dulu buat Mas Lufian Healthy Go. Katanya orang hebat nggak boleh kenalin diri sendiri, jadi saya yang kenalin ya. Mas Lufian ini boleh berdiri sini Mas, saya kenalin satu-satu. Mas Lufian ini dari 2019 itu bangun bisnis catering. Sekarang bisnis catering kliennya sudah 250.000 orang per sekarang. Kasih plus dulu. Tapi waktu mulai awal 2019 modalnya itu adalah 2 juta rupiah dengan bayar kontrakan 800.000 per bulan di dapur kontrakan. Jadi kita pengen gali to the point gimana caranya nanti kita juga pengen bisnis segede gini. Kalau bisnis catering sehat kan banyak. Kok bisa sekarang 22 cabang, menunya ada 1.300 menu, klien 250.000 dan per meal plan itu dari 28.000 ya si bekelin ya. Kalau Healthy Go 52.000, bekelin 28.000. Per meal plan itu kalau Healthy Go 52.000, yang kliennya udah 250.000 orang, 52.000 per meal plan itu gratis ongkir dianterin. Kalau nganternya telat 1 menit, makanannya gratis. Kalau makan pagi mau di Medan, kita terbang ke Bali, makan malamnya mau di Bali dianterin, betul? Karena sudah di 22 kota. Mas Afrik, boleh berdiri ke depan Mas Afrik. Aksoro ini kayak, saya nggak tahu Aksoro apaan sih Mas? Asik. Aksoro ini adalah saya yang kenalin ya, izin ya. Nanti Mas Afrik boleh nambahin kalau saya kurang sedikit. Mas Afrik Wasiso ini kuliah S1-nya di UI, S2-nya di India, tapi full beasiswa. Kalau mungkin memang keunggulan utamanya karena memang sesuatu ini merintis dari nol. Jadi teman-teman kalau teman-teman perintis mungkin bisa lebih relate sama Mas Afrik. Fighting buat dapat beasiswa di India. Tapi yang paling menarik adalah selalu orang bilang ini guru scale up. Kalau cari Afrik Wasiso pasti munculnya guru scale up. Apa tuh guru scale up? Pertama dia scale upin bisnisnya sendiri dulu. Dia punya bisnis ada banyak dari awal berdiri. Bisnis pertama kali dia yang Mas Afrik bikin di scale upin. Scale upin itu artinya bisnisnya dari nol, bikin sampai omsetnya 1 miliar sebulan. Dalam waktu 1,5 tahun masuk omset 1 miliar sebulan. Abis itu bikin bisnis lagi yang kedua. Butuh waktu 6 bulan buat scale up. 6 bulan dapat omset 1 M. Itu bisnis? Kita buku waktu itu. Inspirabook. Inspirabook itu adalah buku yang ngajarin orang-orang kalau pengen kuliah di luar negeri. Dalam 6 bulan bisa dapetin omset sebulan sudah 1 M. Lalu bikin bisnis lagi yang dalam 3 bulan sudah scale up. Iya betul. Apa tuh Mas namanya Mas? Namanya Rumah Warna. Rumah Warna, tas perempuan gitu ya? Tas perempuan. Itu 3 bulan udah scale up, 1 M juga sebulan. Terus bisnisnya yang terakhir sebelum akhirnya bikin Aksoro adalah ID Photobook. ID Photobook itu 1 bulan langsung dapat 1 M pertamanya. Terakhir Mas Taufan. Kasih aplaus dulu buat Mas Taufan. Mas Taufan ini dari Tada. Tada adalah satu-satunya di Indonesia, saya nggak tahu kalau di Asia, tapi satu-satunya di Indonesia yang bikin loyalty program AI tapi pakai WhatsApp. Kalau bisnis mau hasilin duit pasti syaratnya cuma 3. Akuisisi customer baru, jaga repetisi klien lama, 3 upsell. Seringkali yang akuisisi itu melimpah strateginya. Ada KOL, iklan digital dan segala macam. Tapi repetisinya gimana? Satu-satunya di Indonesia yang bisa bikin repetisi sistem pakai WhatsApp itu Tada. Kalau kuliahnya ini yang ini mah keren bener. Kuliahnya di St. John's University di Amerika. Belajar bisnis, IT dan segala macam. Jadi kita akan gali kira-kira to the point gimana cara suksesnya. Kasih plus buat Mas Taufan sekali lagi. Thank you. Silakan Mas Taufan. Saya mulai dari Mas Afrik dulu. Oke siap. Mas Afrik, saya mulai dari Mas Afrik karena Mas Afrik punya sedikit perbedaan, yaitu merintis lebih sulit daripada teman-teman yang lain. Merintis lebih sulit karena nggak punya privilege orang tua yang mungkin bisa kasih kuliah yang tinggi atau apa segala macam. Tapi pertanyaan saya, jujur ngomong, apakah mungkin kalau orang yang tidak punya privilege dan modal kuliah yang bagus, yang mahal dan dimodalin usaha, apakah mungkin benar-benar sukses di Indonesia di momen sekarang ini manfaatin AI? Oke ya. Definisi angkanya berapa dulu? At least 1 M sebulan aja. Kalau 1 M sebulan, ini menurut saya kesimpulan saya 13 tahun terakhir lah ya. Kalau menurut saya sangat-sangat mungkin. Kalau sampai skala itu ya, skala itu menurut saya semua orang bisa harusnya. Manfaatin AI? Manfaatin AI ya, manfaatin teknologi digital, manfaatin semua resource yang kita punya sih. Oke,
Misalnya kita ngomongin Aksoro Business School, Oke. to the point real nih. Iya. Emang manfaatin AI? Pakai banget sih, saya pakai banget. Satu, kita di sini pasti karena, saya gini, Aksor itu termasuk salah satu customer awalnya cekat. Jadi sebelum Aksoro saya juga ada, kita ada bisnis lain juga yang udah pakai cekat, terus Aksoro pun saya pakai cekat gitu. Dan satu ketika ketika kita pakai cekat, kita baru awal banget ngetes, itu kita kasih budget sedikit gitu ya. Jadi kita dulu eksperimen kita gini, kita penasaran ini CS beneran bisa ngedilin apa enggak, CS AI gitu ya. Itu kita hari pertama pakai cekat, ini si AI ini udah bisa deal 20 juta. 20 Sendiri. juta hari pertama ya? Hari pertama pakai. Ini jualan, ini promosi ya. Tapi saya nggak dibayar sama cekat ini ya. Saya Ini nggak dibayar ya? Cerita. Orang Jadi, pas yang bayar cekat ya. orang saya yang bayar ke dia tiap bulan gitu ya. Itu satu. Jadi itu ngebantu banget. Artinya bahkan kita nggak harus tahu cara ngerekrut orang, bahkan kita belum punya kantor pun itu udah bisa mulai. Jadi sekarang harusnya semakin mungkin lagi gitu. Ya selain itu sebenarnya kalau kita ngomongin AI, saya setahun terakhir sih saya memaksakan semua orang di tim saya buat mengintegrasikan proses bisnis sama AI gitu. Jadi in general kita mungkin setahun ke belakang kita bisa kerja dengan kapasitas kurang lebih 2 kali lipat tanpa orangnya nambah gitu. Itu pakai AI juga. Biarpun ya itu AI ada banyak ya sekarang. Tapi menurut saya kita sekarang ini sangat-sangat, teman-teman yang ada di sini sangat-sangat beruntung. Mungkin kalau misalnya dulu kita mikir raja-raja zaman dulu lah ya. Mereka punya kayak penasehat kerajaan, orang pinter bidang apa. Sekarang kita punya AI itu menurut saya itu udah jauh lebih pintar mungkin dibandingin raja-raja zaman dulu itu. Jadi kita menurut saya kalau secara ngomongin tentang how to, ngomongin tentang gimana kita bekerja dengan lebih cepat, akurasi bagus, hasilnya impactful, menurut saya sih sekarang udah nggak ada alasan, excuse apapun kita di titik apapun kita mulainya gitu ya, untuk kita nggak bisa bikin bisnis dan akhirnya scale menurut saya. Oke. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, kalau sekarang kita mau dapat at least 1M sebulan dulu. Mas kan udah nyoba berbagai jenis bisnis, cover mobil, bikin buku, bikin sekolah, apapun lah itu. Itu beda-beda semua tuh, photobook. Iya. Pertanyaan saya adalah, apa yang pertama kali seorang Afrik Wasiso lakukan kalau lagi mau bikin bisnis yang scale up? Apa yang pertama kali dilakukan? Kalau aku pasti bikin bisnis model kanvas. Kalau Mas Afrik ngapain sih? Kok orang bikin bisnis 5 tahun kagak nyampe-nyampe 1M sebulan? Mas Afrik bikin 3 bulan nyampe, 6 bulan nyampe, sebulan nyampe. Saya tahu persis Aksoro omsetnya berapa. Masa iya tahu? Tinggal ngitung aja dari tiket peserta sama jumlah peserta kan. Gampang. Iya. Oke. Kalau buat saya ketika tiap kali gini, jadi bisnis-bisnis yang saya pernah coba kerjain dan coba scale itu customernya beda-beda. Barangnya juga beda-beda. Jadi yang pertama kali dilakukan kalau saya pertama adalah cari rumus. Gitu. Jadi pertama adalah kita bereksperimen untuk dapetin rumusnya. Gitu. Pertama pokoknya cari rumus. Nah rumus ini apa? Cara paling, kalau saya yang selalu saya pegang selama ini adalah ya cari paretonya dulu. Misal saya ngerjain waktu itu album foto misalnya. Album foto itu bisa jadi yang mau nyetak foto bisa macam-macam. Fotografer bisa nyetak. Dulu makan kita pertama kali mikir kayaknya teenagers deh, karena mereka lebih sering foto gitu ya. Terus tapi ternyata setelah kita udah berjalan dan kita coba pasarin ini ke semua orang, ternyata yang sedikit lebih merespon gitu ya, yang responnya sedikit lebih banyak bandingannya adalah ternyata ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang dia ibu muda, anaknya, jadi makin lama ini profilnya makin spesifik gitu. Jadi prinsipnya adalah nggak semua orang akan ngerespon barang kita dengan level antusiasme yang sama gitu. Dan kita nggak punya budget yang sangat banyak, nggak punya tim yang sangat banyak, jadi udah fokus ke satu itu, yang lain lupain, kalau saya itu. Jadi cari dulu sebenarnya rumus customer lo apa, itu satu. Terus yang kedua, rumus cara marketingnya apa. Misalnya saya lanjutin case yang tadi misalnya. Untuk case yang tadi itu misalnya, setiap kali saya ngiklan dan menggunakan, karena ini ibu-ibu, saya menggunakan foto anak-anak gitu ya. Itu pasti responnya jauh lebih bagus ketika anaknya itu, mohon maaf, anaknya itu putih dan pipinya tembem.
Jadi kalau anak-anak yang kulitnya coklat, pipinya nggak tembem itu pasti biasa aja. Jadi sampai akhirnya saya waktu itu bikin kontes balita gemas gitu. Karena semua teman-teman saya yang anaknya putih dan cabi udah habis, ya kan? Anak sini udah, anak sini itu udah. Ada kita sampai bikin kontes balita gemas, terus kita dapat sekitar 10 ribuan orang ngirim. Gitu. Biarpun agak chaos juga, karena ketika diumumin yang menang, semua ibu ngerasa anaknya paling cakep, kan gitu ya. Sempat kita, tahun pertama kita bikin tuh kita di demo sama mama banyak banget gitu. Tapi artinya menurut saya semua gini, kita punya, kalau emang kita udah tahu resource-nya terbatas gitu ya. Ya udah alokasiin di titik yang itu paling responsif. Sama kita punya barang, terus kita punya gaya marketing dan lain sebagainya. Itu sih, itu yang pasti saya akan cari duluan, cari rumusnya. Jadi kalau misalnya kita tambahin budgetnya seberapapun, kita punya modal seberapapun, nambah tim seberapapun, kalau rumus nggak ketemu, ya kita cuma akan mengkali lipatkan sesuatu yang nggak jelas. Kasih plus dulu buat Mas Afrik. Jadi yang pertama, kalau kita sekarang produk kita punya 100 SKU, 10 SKU, 50 SKU, kalau ternyata penjualannya yang paling hot sell cuma 2 SKU, yang lain delete aja. Jadi jangan malah justru yang dijual yang slow moving. Karena orang Indonesia punya kebiasaan makin slow moving makin dijual, yang fast moving malah didiemin. Justru rumus suksesnya adalah yang fast moving yang dijual, yang slow moving dicoret. Ngapain ngurusin slow moving? Yang fast moving dijual dengan cara tertentu. Misalnya tadi, yang fast moving ternyata adalah jualin photobook, cetak foto ke ibu-ibu. Ternyata itu pasarnya. Ternyata iklan yang bisa closingin adalah kalau pakai iklan sespesifik gambar yang udah dites. Berarti kan itu A/B testing udah banyak. Iklan itu udah nyobain berbagai cara tapi yang berhasil cuma satu. Orang Indonesia punya kebiasaan. Ya mas, kalau foto bayi yang putih sama tembem udah berhasil. Coba dong teknik lain. Nah Indonesia tuh lebih demen ngoleksi jurus marketing daripada maksimalin jurus yang udah berhasil. Stop koleksi jurus marketing, tanya apa lagi ya, ilmu baru apa lagi ya. Fokus aja sama yang sudah berhasil apa. Oh berhasil iklannya di Meta, ya udah Meta aja digedein. Photobook kan kalau skala berarti kan bisa cetak foto 1 bulan udah 1 M tuh. Oke, sekarang kita ke Mas Taufan dulu. Mas Taufan. Yap. Mas Taufan ini bedanya sama yang lain adalah kliennya itu korporat gede-gede banget. Yang mana satu tender aja rata-rata kalau orang biasa mau tender sama mereka mungkin butuh waktu 3 bulan. Yang B2B kan ini. Kliennya memang cuma 300-400 tapi kliennya Mandiri, CIMB, OCBC. Pertanyaannya sederhana yang paling penting buat kita adalah oke, kita tahu bisnis mas keren, AI, loyalty program. Mas udah jalanin lama banget dari 2012 tuh ngejalanin loyalty program dari cuman bisnisnya bagi-bagi voucher, gift segala macam sampai sekarang sampai WhatsApp AI. Tapi tetap dari dulu bisnisnya loyalty program. Pertanyaannya adalah gimana kalau bisnisnya B2B susah banget approach orang. Kalau B2B levelnya tinggi banget kita approach boro-boro ikut tender. Masuk tender aja nggak bisa. Gimana caranya mas? Jawabannya masih susah mas. Boleh gak dibagi tips and Boleh, trick boleh. yang mas lihat di jalanan, di lapangan, ini ngebantu mas buat masuk tender B2B gede? Boleh. Jadi kan kalau yang namanya rumput tetangga pasti jauh lebih hijau. Jadi kalau dulu kita awalnya, kenapa kita bisa B2B mas? Karena nggak punya modal buat ke B2C. Karena B2C itu mahal. Mesti Meta Ads, Google Ads, itu nggak ada Meta bahkan, jadi cuma ada Google Ads doang. Jadi ke B2B. Dulu modalnya apa? Modal dengkul, beneran modal dengkul. Naik busway, turun busway, naik ke gedung, tarik lift paling atas, begitu keluar lift langsung belok kiri, buru-buru, langsung masuk ke kantor orang. Kenapa? Mesti pede liatnya, karena kalau kita celingak-celinguk, disamperin satpam. Jadi beneran modal dengkul, jadi naik, habis itu udah turun lagi ke bawah, keluar lift, karena ini belok kanan. Cari ke HRD-nya, cari marketing manajernya dan lain-lain. Itu cara zaman dulu waktu belum ada LinkedIn. Kalau sekarang... Kasih plus dulu dong buat Mas Taufan, ini jurus asli di jalanan nih, mana mungkin ditulis di buku. Naiklah ke tower Anda dari setelah turun dari busway terus langsung jangan celingak-celinguk biar nggak kelihatan bohong. Lanjutin mas. Jadi kalau kita ngomongin gedung-gedung di Sudirman tuh udah abis lah kita jajahin mas. Atau saya jajahin masuk, keluar, ya ditegur satpam udah biasa. Dari situ dapat klien, sekarang udah mulai enak mas zamannya. Ganti LinkedIn approach, ganti koneksi, relasi dan lain-lain.
Tapi memang buat saya bisnis B2B ya lumayan mudah karena memang modal dengkul, nggak perlu modal uang buat ads saat itu. Jadi Mas Tovan, ini yang orang-orang sebut snowball effect. Ngumpulin portofolio klien pertama tuh pasti susah banget. Tapi kalau udah dapet klien pertama, klien kedua, klien 3, 4, 5, 6 udah gampang. Karena kan udah bilang, oh Mandiri pakai saya. Oh iya saya juga mau dong. Oh BCA Syariah udah pakai saya. Oh iya saya juga dong. Bakmi GM udah pakai saya. Oh iya saya juga dong. Mas, masalahnya adalah, ini jujur ngomong ya. Ya, Kalau tersinggung ngomong juga nih di panggung nih. boleh. Orang mau pakai loyalty program itu, first installment bayar 10 juta. Ya, Ya buat korporasi itu mah, aduh tai kuku. ya, Sebulan bayar cuma 2 juta. ya. Itu jangan-jangan duitnya dari mana gitu maksud saya. Itu murah banget mas. Kalau saya pakai jasa mas nih ya, saya pengen bikin loyalty program. Saya nggak mau bikin apps, karena siapa sih klien yang mau download apps saya habis makan bakmi saya gitu kan. Ribet banget, apa masa makan bakmi saya terus dia download apps. Nah dia bikin loyalty programnya di dalam WhatsApp aja. Nah itu duitnya dari mana mas? Apakah 2 juta itu cukup per transaksi aja mas cuma ngambil 350 rupiah? Betul. Jadi kita, karena yang kita jual adalah software mas, economic of scale-nya ada. Kalau kita develop hanya untuk itu aja kita pasti rugi. Tapi karena kita punya klien yang tadi bank-bank gede, corporate gede, kita pakai engine yang sama, kita trim down, jual ke sini. Jadi secara cost di kita itu nggak terlalu besar. Karena engine corporate ini kita pakai untuk serving UMKM in this case. Oh ini jadi kayak semacam sociopreneurship gitu ya? Karena Nah, yang juga sih, korporasi bayar mahal, kayak cekat juga sama. Kalau korporasi bayar mahal karena kebutuhannya besar. Sedangkan kalau kebutuhannya sedikit, ya bayarnya sedikit. Tapi pangsa pasarnya lebih besar, banyak. Kalau korporat yang tadi mas bilang, satu tender bisa 6 bulan, bisa setahun. Nungguinnya juga krik-krik-krik. Kalau ini cepat, tapi banyak. Jadi ngomong-ngomong ada satu tips rahasia, informasi rahasia adalah dulu orang tuh males manfaatin Meta Business API karena bayar. Ya, Per bubble 350 rupiah. Ke metanya bayar. Jadi harganya pasti harus di up lagi. Setahu saya tadi saya ngobrol sama tim dan memang teman-teman per kuartal 2 tahun ini, udah 6 bulan yang lalu lah ya, Meta tuh sudah gratisin asalkan kliennya chat duluan. Betul gak mas? betul. Berarti triknya adalah bikin klien chat kita duluan, maka semua loyalty program di dalamnya sudah gratis bayar. User initiated, betul. Itu lumayan game changer mas. Bahkan adanya WhatsApp, tadinya kita deploy banyaknya di apps sama website. Saat pindah ke WhatsApp itu game changer. Kenapa? Karena dulu kalau apps, cuman brand gede doang yang bisa punya loyalty. Kenapa? Bukan masalah costnya. Kalau brand kamu brand kecil, orang malas download appsnya. Buat apa? Karena apps di handphone paling berapa sih? 50 apps, 60 apps. Tapi kalau WhatsApp bisa ribuan mas kontaknya. Jadi sekarang semua brand punya kesempatan buat main ke loyalty. Ini kita ngomong to the point ya, sebenarnya kalau ngomongin loyalty, yang kita mau ambil dan kita makan itu adalah database customer. Teman-teman di sini siapa yang bisnisnya online shop, jadi jualan via online, angkat tangan. Nah, turun tangan. Setengah dari sini teman-teman adalah online shop. Minusnya online shop adalah satu, kita nggak punya database pelanggan kan. Dulu saya kasih trik sederhana, kalau kita jualan di Shopee, Shopee kan ada resi. Resinya itu bisa difotoin, kita catetin satu-satu ke Excel database klien kita. Sekarang dari data di Shopee kita nggak dapat data klien, di resi pun di blur sama dia, disensor dikasih bintang. Iya kan? Sampai Gojek atau yang ngirim itu orang ekspedisi bingung. Ini Pak siapa? YA bintang-bintang-bintang, nomor telepon bintang-bintang, semua dibintangin. Buat apa bikin resi kalau dibintangin? Sebenarnya trik loyalty program adalah satu-satunya trik yang paling sederhana dan murah buat ngambil database klien kita sendiri. Klien kita misalnya kita jual baju, jual skincare, kan kita pengen dia repetisi. Masalahnya gimana repetisi? Kita aja nggak punya database dia. Yang punya database dia tuh e-commerce-nya. Dan kita nggak dikasih sama e-commerce database-nya. Caranya adalah kita iming-imingin misalnya gini. Beli skincare kita, beli facial wash misalnya. Kita kasih brosur di dalam nih, brosur kecil. Kalau kamu scan, kita kirimin gratis moisturizer. Nah pas di scan, larinya ke WA loyalty program itu. Supaya orang ngeklaim moisturizernya. Memang modal moisturizer. Tapi abis itu kita punya database-nya dia. Nah kita mau pakai buat apa terserah kita. Salah satu cara yang paling efektif buat dipakai kalau udah punya database apa? Kita bisa ngiklan pakai teknik lookalike audience. Apa tuh lookalike? Ada yang pernah pakai lookalike? Angkat tangan yang udah? Cuman 10%, 90%-nya, hah?
Itu adalah data, cara sederhana buat kalau kita ngiklan, kita punya database customer, kita bisa upload database kita dalam bentuk .csv. Lalu saat kita upload, kita bisa minta, saya hanya mau ngiklan ke orang sejenis database saya. Terus kita exclude database-nya supaya dia nggak ke spam. Dianya nggak dapat iklannya, tapi orang sejenis dia dapat iklannya. Minimal data 100 tapi efektif kalau udah 1000 data. Itu yang selama ini kita nggak pernah pakai, kita punya database-nya, kita punya nomor teleponnya. Tapi habis itu apa? Kita nggak pernah pakai. Kita cuman broadcast WA. Siapa orang makin loyal di broadcast WA? Kalau kita di broadcast WA kita apain? Blok. Nah gimana caranya kita pakai database? Bukan di blok orang, caranya pakai lookalike audience. Tapi gimana caranya pakai lookalike audience kalau kita aja nggak punya database-nya? Itulah kenapa bikin loyalty program itu adalah gimmick. To the point-nya sebenarnya bukan loyalty. Gimana cara dapat database-nya dulu? Setelah dapat database baru kita bisa jalin loyalty lah, inilah, itulah. Kasih plus dulu buat Mas Tovan. Mas Lufian. Bukan Mas ini mah ya. Mas aja. Mas Lufian. Bisnis catering sehat tuh banyak banget. Jual salad-salad, makanan sehat, apa semua juga bilang sehat. 52.000 kalau ngomong jujur, ya itu relatif lah. Banyak makanan sehat yang jauh lebih murah dari 52. Kenapa bisa sampai sekarang bahkan kurir yang nganter aja ada 600 karyawan ya? 600 lebih ya. Kurir karena nganternya nggak pakai gosen, nggak pakai apa, pakai kurir sendiri nganter di 22 kota, nganter sendiri pakai kurir sendiri punya 600 karyawan. Pertanyaannya berarti kan ini bisnis gede nih, operasionalnya heavy banget. Kok bisa survive, bisa berhasil, bukan cuci-cuci duit, tapi bisa rame. Gimana ceritanya? Karena orang bisnis F&B itu susah banget mas, apalagi healthy catering banyak banget. Kok bisa sukses? Oke, jadi apa yang kita terapin di Healthy Go itu kita customer centric. Jadi kita pengen tahu semua kebutuhan customer, even sampai sedetail mungkin komplain mereka itu kita dengerin semuanya. Kenapa kita salah satunya pakai kurir in-house? Karena ternyata customer itu nggak suka kalau tiap hari dihubungin orang yang berbeda. Mereka berasa privacy mereka itu terganggu gitu. Nah dan konsistensinya juga kadang jam 11, kadang jam 11.30, kadang jam 10 diantarnya. Nah itu customer juga nggak suka ternyata. Karena kenapa mereka langganan Healthy Catering? Karena mereka nggak pengen ribet gitu, mereka pengen punya jadwal yang pasti. Nah itu salah satunya kenapa kita itu kurirnya in-house. Nah lalu kenapa Healthy Go bisa sampai sekarang? Ya karena kita fokus on customer dan produk aja sih gitu. Itu bahasa press release. Ya. Kalau bahasanya jalanan nih, kalau sejujurnya orang tanya, kenapa bro orang pilihnya Healthy Go bukan yang lain? Apakah mungkin gara-gara memang makanannya enak? Ataukah gara-gara variasinya banyak? Atau apa menurut bro satu hal yang paling USP banget dari Healthy Go? Oke, kalau enak sih relatif ya sebenarnya. Karena setiap orang juga punya selera beda-beda. Mungkin contohnya itu kalau di Healthy Go kita udah punya standar resipi. Tapi di setiap kota cabangnya Healthy Go di luar kota itu kita cari chef yang memang dari daerah itu. Supaya apa? Tahu palet rasanya dari masyarakat di kota tersebut. Nah jadi kalau rasa sih sebenarnya sangat relatif. Tapi yang kita ini buat konsistensi gitu. Karena banyak mungkin healthy catering yang nggak konsisten, yang juga fitur-fiturnya misalnya nggak fleksibel. Terus karena kita sendiri kita bisa ubah alamat, hari ini mau di Jakarta, besok di Bandung, di Jogja, di Solo. Itu ubah bisa. alamat Hamin berapa paling Hamin maksimal? 1 jam 7 malam. Hamin 1 jam 7 malam saya boleh ganti-ganti alamat? Boleh, tapi kalau dari customer link itu up to jam 9 malam. Kalau saya alergi udang, Bisa, saya bisa custom alergi saya. bisa. Ada 40 lebih request yang bisa kita custom. Soalnya kan banyak bakery bilang vegan, terus ternyata bukan vegan, terus sakit-sakit. Ternyata ini bisa custom. Bisa, termasuk Tapi emang kompetitor nggak bisa custom? Bisa tapi nggak sekompleks kita. Contohnya apa? Contohnya kita bisa tanpa kacang-kacangan, mungkin tanpa spesifik sayur, mau jenis apa juga bisa. Saya nggak mau brokoli Beberapa. gitu. Kalau brokoli, Atau saya nggak mau wortel. mungkin lebih ke misalnya kecombrang, tanpa kecombrang itu bisa. Oke. Tanpa bawang itu bisa. Tanpa bawang. Iya bisa. Dan Healthy Go nggak pakai micin ya? Gue nggak pakai micin. Ngomong-ngomong teman-teman di sini dapat makan tadi makan Healthy Go gak?
Enak? Ya rasanya kayak begitu dah. Yang selama ini dipesan sama 250.000 orang. Pertanyaan saya Mas, ini kalau boleh aja kalau nyaman, kalau nggak nyaman nggak usah di-spill. Semua orang di sini punya produknya masing-masing, ada yang makanan, ada yang baju, ada yang segala macam. Tapi kan PR-nya adalah akuisisi customer. Sekarang ini Healthy Go punya 250.000 customer. Pertanyaan saya adalah, paling banyak dapat customer deal akuisisi dari mana? Funnel apa yang paling banyak ngedilin customer? Meta Ads. Sekarang ini TikTok Ads itu nyumbang berapa persen? Ada gak 10% dari total customer dari TikTok? Enggak sampai 20%. Nggak nyampe 20%? Enggak sampai 20%. 80% masih dari Meta Ads? Dari Meta, dari KOL, pokoknya dari platform Instagram. Oke, jujur KOL masih works gak buat Healthy Go? Oke, jadi yang kita lakukan kita 360 marketing. Jadi semuanya termasuk KOL, termasuk ads, termasuk di offline juga, di TikTok juga, di Google juga. Jadi mungkin orang itu kadang mereka baru aware gitu. Mereka harus masuk dulu ke consideration, baru mereka di conversion gitu. Jadi kita nggak tahu di mana orang bisa closing. Tapi yang kita tahu adalah market kita tuh paling banyak di mana sih? Misalnya market kita segmennya itu paling banyak di Instagram. Kenapa Instagram? Karena kalau di TikTok mungkin banyak kan kalangan menengah ke bawah yang bukan target market dari Healthy Go. Kalau di Instagram lebih banyak kalangan menengah ataupun menengah ke atas. Nah, otomatis ketika kita itu main di semua channel, mereka ngelihatnya kita lagi dan kita pakai retarget gitu. Mantep. Teknik retarget. Retarget ada sequence khusus yang biasa dipakai. Misalnya ada orang retargetnya selalu pakai 3 media berbeda 7 kali. Atau retargetnya gimana biasanya? Atau gini, yang lebih gampang dulu deh. Teman-teman udah pernah pakai retarget? Retarget itu simpelnya adalah jangan sampai orang ngiklan, terus ngelihat iklan kita tapi iklannya sama persis terus menerus. Mungkin 3 kali lihat pertama, 4 kali lihat pertama dia notice kita. Tapi kalau terlalu berlebihan juga orang justru langsung nge-skip iklan kita. Makanya retarget biasanya kalau orang awalnya ngeliat banner. Tiba-tiba nanti kalau dia iklan lagi ngeliat lagi yang dia lihat bukan banner udah video. Nanti lihat lagi iklannya udah beda lagi. Itu retarget. Nah tadi Mas Afrik udah bongkar. Kalau Mas Afrik pas jualan di Photobook paling works adalah kalau kontennya ini anak kecil putih pipi tembem. Kalau tadi Mas Taufan bongkar, kalau saya Mas Adit langsung naik, langsung saya canvassing. Langsung mau ketemu HRD-nya, manajernya. Kalau misalnya 80% bergantung sama Meta Ads dan budgetnya belum gede buat bayar banyak KOL dan segala macam, boleh gak diceritain kalau buat konteks bisnisnya Healthy Go, iklan jenis apa, konten yang semacam apa garis besarnya aja yang paling works buat konteks bisnis bro? Oke, kalau ini buat kalau bisnisnya masih awal atau gimana? Ya awal-awal Healthy Go berdiri kan pasti juga ambil dari Meta Ads dong. Iya, oke. Bohong dosa nih ya. Iya. Oke. Oke, kalau misalnya di awal itu kita fokusnya banyak kan potongan harga, promo terus saja. Tapi itu works. Itu works di awal karena apa? Karena di 2019, 2020 itu momentum akan healthy catering itu tinggi sekali gitu. Jadi kayak orang pengen sehat di awal-awal Covid ya. Orang pengen sehat. Jadi cari alternatif semua makanan kesehatan bermunculan. Ya udah kita mainin promo saat itu. Yang beli 2 bulan dapat 1 bulan itu? Itu kalau sekarang. Kalau dulu? Kalau dulu bisa 35.000 tapi belinya 3 bulan gitu harganya. Oke. Terus kalau setelah itu, setelah potongan-potongan harga apa yang works? Oke, jadi dulu karena mungkin itu kita masih belajar ya, jadi kita mainnya fokusnya cut price terus, tapi ternyata brandingannya nggak kebentuk. Oke, jadi apa yang kita lakukan sekarang kita mulai fokus sama USP-nya kita di 3 tahun terakhir lah. Di 3 tahun terakhir kita cari USP-nya kita apa 1.300 variasi menu. Kenapa 1.300 variasi menu? Karena orang itu barrier-nya salah satunya nggak mau langganan catering karena takutnya bosen, terus fleksibel, kita gaungkan fleksibel karena orang juga ngerasa, oh gue terikat banget nih sama healthy catering. Kan kita maunya ketika kita beli sesuatu kita yang bisa ngatur, bukan cateringnya yang ngatur kita gitu kan. Nah jadi itu yang kita gaungkan sih. Kalau sekarang kita coba di berbagai angle. Jadi setiap minggu juga tim kreatif aku juga bikin beberapa angle dari konten gitu.
Kasih plus dulu buat Mas Lufian. Oke, tadi saya dengar sesi-sesi sebelumnya nggak ada interaksi dan memang nggak ada Q&A. Jadi saya kasih kesempatan, tapi ini kesempatan tidak boleh dimanfaatkan dengan berlebihan. Kesempatannya adalah bukan hanya bertanya, tapi boleh kasih elevator pitch 30 detik tentang apa bisnisnya. Jadi boleh maju ke depan langsung, maju ke panggung, nggak tahu lewat mana ya, nanti cariin lah cara lewatnya bagaimana ya. Maju ke panggung, boleh 30 detik cerita, kalau nggak bisa maju ke panggung di bawah juga boleh, kalau bisa maju lebih bagus, tapi kalau nggak bisa di depan sini boleh, nanti kamera tetap nyorot. Ada gak tangga masuk? Ah ya, ayo saya kasih kesempatan boleh, 3 orang, 4 orang, 5 orang maju aja dulu. Yang mau presentasi silakan maju. Kesempatan tuh tidak hanya datang, gak usah angkat tangan, langsung maju aja, langsung maju naik situ ya kan. Kesempatan tidak hanya datang untuk mereka yang paling hebat, tapi yang paling berani memanfaatkan kesempatan. Nah lalu setelah itu boleh kasih pertanyaan ke narasumber. Oke, ngantri aja dulu di sini. 5 orang udah cukup, nanti sisa baru kalau masih ada slot buka lagi. Oke, nanti diarahin lewat-lewat mananya ya. Pas, silakan sini Mas. Mas siapa namanya? Lalu saya kasih kesempatan 30 detik. Tapi saya ajarin tipis. Berkenan? Supaya orang mau dengar kita 30 detik, jawab aja 3 pertanyaan. Pertama, siapa spesifiknya yang kita bantu? Masalah mereka apa? Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah mereka secara unik? Silakan Mas. Nama Habibi, punya usaha di bidang digitalisasi layanan sekolah. Kebanyakan sekolah membutuhkan layanan digitalisasi, namun mereka tidak tahu bagaimana. Kami datang ke sana membuatkan sebuah layanan pembelajaran yang terintegrasi dengan digital dan AI. Yang kedua, kita buatkan platform layanan manajemen sekolah berbasis digital. Namanya kami kemitraan Jaringan Sekolah Digital AI. Kasih plus dulu buat Mas Habibi. Mas Habibi, boleh bertanya kalau mau bertanya, kalau tidak mau bertanya juga tidak apa-apa. Boleh bertanya, 1 pertanyaan singkat untuk 1 orang saja yang spesifik. Mas Afrik boleh. Mas Afrik, boleh silakan pertanyaannya. Mas Afrik, ada kesamaan dengan saya selalu bikin bisnis banyak. Tapi nasibnya kurang bagus. Setiap bikin bisnis baru, collab-nya collab. Tapi Mas Afrik bisa luar biasa. Minta tipsnya dong, kalau membuka bisnis 1, 2, 3 agar tetap sustainable dan bisa menghasilkan 1 bulan 1 M tadi di awal itu bagaimana? Siap. Tadi menurut saya pertanyaan barusan sudah langsung dijawab di sebelumnya. Tapi kalau mau ditambahkan silakan Mas Afrik. Iya, jadi oke, tadi ya bisnisnya ada ini. Ketika bisnis itu pasti harus ada yang fokusin. Kalau seandainya nggak ada yang fokusin, ya it's about time dia bakal lama-lama turun. Kenapa? Karena kompetitornya pasti fokus gitu, dan dia pasti perbaikannya akan banyak terus. Jadi ya kuncinya pertama ya pasti harus ada timnya. Jadi kalau misalnya, kalau gini, kalau saya prinsipnya ketika ngerjain, saya cuma ngerjain 1 gitu. Dengan dia saya cuma ngerjain 1. Jadi sekarang saya cuma ngerjain 1. Yang lainnya paling saya meeting ada sebulan sekali sama CEO-nya gitu. Jadi ketika kita ngerjain ya cuma 1 aja yang kita kerjain, dan bisnisnya harus ada orang yang fokus di sana. Gitu sih. Semoga menjawab Mas Habibi. Kasih plus dulu buat Mas Habibi. Foto nanti, saya pasti masih lama. Thank you Mas Habibi. Oke, ngomong-ngomong panitia boleh bantu monitor dinaikin sedikit, speaker monitor. Takutnya teman-teman gak kedengeran. Speaker monitornya dinaikin. Oke, selanjutnya Mas siapa? Mas Rio. Tolong jelasin 3 pertanyaan, dijawab dalam 30 detik. Siapa yang secara spesifik bisnis Mas Rio bantu? Masalah apa yang mereka hadapin? Dan bagaimana bisnis Mas Rio bisa menyelesaikan masalah mereka secara unik? Jadi pertama kita menyelesaikan permasalahan dari target kita adalah para seller social commerce ya. Jadi yang main di Meta, yang main di Google gitu. Jadi kita menyelesaikan permasalahan teman-teman yang nggak punya uang untuk beli stok. Jadi common problem di teman-teman Indonesia adalah itu stok yang selalu destock. Dan stok ketika sell up pasti mahal. Itu stok kita siapin semua, kita sediain semua. Kita beresin itu semua, kita kerjasama dengan Lincah dan kerjasama dengan Easy Drop, dan itu semuanya by system. Jadi nggak ada rekapan lagi manual, nggak ada rekonsiliasi lagi manual. Jadi semuanya stoknya beres, bisa ngutang, pergudangannya beres juga, ekspedisinya juga beres. Jadi semua teman-teman tinggal fokus ngiklan, gitu aja. Kasih plus dulu buat Mas Rio.
Maksudnya stok kalau saya produknya skincare terus stoknya maksudnya gimana? Mas yang cetakin stok saya? Mas yang beli stok saya? Wih, mantap. Saya suka yang begini-begini. Mas Rio ada pertanyaan ke salah satu tapi kalau boleh di luar Mas Afrik supaya yang lain dapat, Mas Lufian atau Mas Taufan ada pertanyaan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Oke, kasih aplaus dulu buat Mas Rio. Thank you Mas Rio, sukses ya. Silakan dengan Kak siapa tolong dijelaskan yang tadi 3 pertanyaan tadi. Siapa spesifik yang dibantu, nanti teman-teman juga sekalian dicatat ya. Siapa spesifik yang dibantu, lalu masalah mereka itu apa, dan bagaimana bisnis kita membantu masalah mereka tersebut. Silakan. Oke Jin, selamat siang semuanya. Saya Nura dari Kalimantan Timur, tepatnya 3 jam dari IKN, wilayah Pasir, Tanah Grogot. Sambil promosi ya Kak. 30 detik. Ya, tolong di follow Instagramnya Klinik Utama Alma Medica, klinik swasta yang baru startup juga, baru berkembang dari tahun 2022. Kami transisi alih manajemen dari pasien 600 orang per bulan, sekarang di 1.500 orang per bulan. Mungkin salah satu impactnya adalah karena kita memakai sistem fast response dan dalam 1 bulan ini kami sudah join Cekat AI dan helpful sekali. Akhirnya scale up, alhamdulillah. Kemudian yang paling berimpact dari sistem kami adalah fast response. 1 minute or no answer, orang pasien akan lari ke klinik sebelah. Jadi itulah mengapa kita tanamkan fast response bersama Cekat AI. Kasih aplaus dari Kak siapa? Kak Natsma. Kak Nura. Kak Nura malah jualin cekat ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada tidak apa-apa. Skip aja. Kasih aplaus dulu buat Kak Nura. Jadi sudah pecat berapa karyawan semenjak pakai Cekat AI? 30? Bagus. Jadi ingat tagline Cekat, pecat, pecat, pecat. Kalau belum pecat, belum berhasil. Saya suka kesel sama orang Indonesia yang benci kalau dibilang, Mas Adit jangan brandingin saya pecat orang. Loh, kamu pecat orang karena orang itu memang seharusnya mengganggu. Contoh tadi, kita customer service, jawabnya lama. 30 menit baru balas, dia mut-mutan, dia berantem sama pacarnya, balasnya jutek ke customer. Kita pecat, kita ganti Cekat AI, bisnisnya maju. Kalau dia maju, dapat customer baru gak? Kliniknya nambah gak? Pecat 2 orang customer service, habis itu kita hire 30 orang beautician, itu kan peningkatan bisnis. Oke, kasih aplaus dulu buat Kak Nura, silakan Kak Nura, terima kasih. Bro, turunnya boleh, silakan. Silakan 30 detik seperti biasa. Mas Afrik, muridnya Aksoro ini. Silakan. Oke, perkenalkan semuanya, saya Kenat, anak dari owner Gundala Azana, di mana kita membantu semua keluarga yang ingin liburan tanpa polusi udara, tanpa perkotaan, dan tanpa view gedung-gedungan. Di mana kita memiliki bisnis resort baik dari villa, hotel, ataupun restoran dengan view alam Guci Tegal yang dimana mirip banget seperti Swiss. Nah, di sini kita sudah membantu lebih dari 2.000 customer dalam waktu 1 tahun belakang. Kasih aplaus buat Kenneth. Jadi Kenneth ini punya resort di Guci Tegal. Kenneth yang resort yang paling suka viral di TikTok, di IG, mereka manfaatin viral konten. Dan so far cukup sukses untuk manfaatin low budget. Aplaus buat Kenneth. Kenneth ada pertanyaan buat Mas Lufian atau Mas Taufan? Lufian, oke silakan. Pertanyaan untuk Kak Lufian. Kak, saya ingin tahu di Healthy Go itu kan sebenarnya di Indonesia punya beberapa kompetitor. Nah, bagaimana cara Kak Lufian mendapatkan USP terbaiknya, lalu memanfaatkan momentum-momentum untuk bisa scale up ataupun bisa jadi top of mind dari bisnis F&B Healthy ini. Itu, terima kasih. Oke, pastinya untuk mengalahkan kompetitor ya kita harus lebih baik dari mereka ya. Lebih baik dalam hal produk, konsistensi, features, dan service. Jadi kita lihat tuh apa yang kompetitor itu nggak punya, kita mapping semuanya. Semua kompetitor kita mapping apa yang mereka nggak punya, apa yang kita udah punya dan apa yang bisa kita kembangkan.
Jadi dari situ kita comes up with strategi gitu untuk mengalahkan kompetitor. Jadi lebih ke lihat posisi kita tuh ada di mana sih sekarang gitu. Oke. Boleh, satu lagi boleh. Oke. Izin melanjutkan yang tadi, dengan USP yang ada, gimana caranya kita membuat momentum kita sendiri untuk bisa grow lebih baik daripada kompetitor yang lain? Oke, kalau di Healthy Go kita biasanya ngelakuin campaign marketing untuk create momentum kita sendiri. Karena kan kalau kita tunggu momentumnya datang itu bisa jadi nggak datang gitu kan. Nah jadi apa yang kita lakukan, kita bikin campaign. Contohnya mungkin kita kolaborasi dengan influencer. Jadi pernah kita lakuin misalnya kita mau ajarin ibu-ibu kesehatan itu dimulai dari seorang ibu. Jadi kesehatan dalam satu keluarga itu dimulai dari ibunya. Jadi karena ibu kan yang menyediakan makanan dan lifestyle-nya. Nah, jadi kita kolaborasi dengan Chef Devina Hermawan saat itu dan itu cukup banyak menarik customer ibu-ibu sih. Oke, kasih plus buat Kennard. Thank you. Mas, silakan. 30 detik lebih saya copot mic-nya. Silakan dari sekarang. Perkenalkan semuanya, selamat siang. Nama saya Zaidan. Saya di sini memiliki bisnis family business. Saya sebagai generasi kedua, yaitu di Kebab Sentral. Ada di Instagramnya kebab_central_Indonesia. Yaitu kita menjual bahan baku khususnya kebab. Kita nggak berfokus di bahan baku kebab aja, tapi namun ada sosis, bakso ikan dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah diproduksi Surabaya, Malang dan juga di Jakarta dan pengiriman seluruh Indonesia. Karena boleh menjelaskan sedikit lagi? Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Antonius Taufan. Jadi di keluarga saya itu kan customer besar yang loyal sampai saat ini kan harus mempunyai treatment khusus lah, dimana karena kan Pak Taufan sendiri kan bidangnya seperti consumer treatment lah gitu. Nah di situ kadang kan mereka harusnya yang nggak bisa biasa-biasa lah, mungkin seperti mereka mintanya kayak hadiah jalan-jalan umroh atau bagaimana gitu. Nah mungkin dari Pak Taufan sendiri apakah ada solusi untuk bagaimana kita bisa mengarahkan mereka gitu loh Pak? Mengarahkan mereka untuk apa? Goalnya untuk apa Mas? Untuk loyalty, karena ini B2B, kliennya B2B yang besar-besar, ada gak teknik-teknik untuk menjalin loyalitas dari Mas Taufan? Oke. Jadi kalau di kita mungkin sharing sedikit dari pengalaman klien kita Mas. Kita banyak handle klien B2B. Dan memang benar, ada yang ngasih umroh, ngasih jalan-jalan dan lain-lain. Dan biasanya tuh paling gede tuh ngasih diskon atau rebate. Nah dari kita pindahin yang namanya diskon ke dalam bentuk poin. Kenapa dalam bentuk poin? Karena kalau diskon, lama-lama customer nggak akan beli kalau barangnya nggak ada di diskon. Jadi terlalu risky. Kalau dalam bentuk poin, customer mempunyai fleksibilitas, dia mau redeem poinnya ke arah mana nih. Mau ke umroh kah, mau jalan-jalan kah, mau kemana kah. Jadi dari segi brand nggak perlu pusing untuk pikirin per customernya maunya seperti apa. Udah custom per customer jadinya. Kasih plus buat Mas Taufan dan Mas Zaidan. Thank you Mas Zaidan. Sukses ya bisnisnya, keren. Kebab Sentral. Oke silakan, 30 detik dari sekarang. Ya, perkenalkan nama saya Salmo Rohim. Kebetulan saya calon akademisi bidang IT dan saya juga pernah bisnis kecil-kecilan. Kalau prinsipnya tadi 3% tadi sih intinya mah kalau selama saya bisnis ya walaupun madek ya saling memahami customernya sih. Jangan harus, misalnya kalau ada update ya update terus, kita update terus. Karena saya pengalaman contohnya kayak jualan kerudung nih. Ini kenapa jadi sharing ya? Iya. Ini mau jadi pembicara keempat yang begini nih. Iya Pak. Langsung pertanyaan. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana memperkenalkan ke Mas Afrik memperkenalkan yang tadi Mas Afrik jelaskan ke akademisi, kan bahwasanya ke akademisi ya, misalnya kayak ke mahasiswa dan lain. Karena beberapa saya lihat kayaknya mahasiswa itu hanya membutuhkan pekerjaan, bukan untuk menciptakan pekerjaan. Terima kasih. Kasih plus ini kayaknya yang sering bikin konten IG nanya sengaja nggak jelas gitu ya. Terima kasih. Jadi satu kan gimana ini?
Tapi saya senang keberaniannya. Kasih aplaus dulu dong buat Mas Rohim. Mas Afrik, pertanyaan simpelnya begini. Gimana punya mindset bukan hanya mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan atau lapangan kerja. Gimana caranya kita punya mindset seperti itu? Kan bisa jadi kalau orang lulus universitas, lulus UI, lulus manapun cari kerja. Gimana caranya punya mindset buka lapangan kerja? Kalau menurut saya pertama harus menyadari bahwa hidup itu cuma sekali. Terus kita punya rasa penasaran harus dicobain gitu sih. Karena dulu juga saya kan awalnya bekerja juga, tapi dulu saya kerja di agensi dan saya selalu ngerasa gelisah ketika ide-ide saya pede banget sama itu tapi klien nggak pernah terima gitu. Jadi saya gemes kira-kira sebenarnya enak ya jadi entrepreneur, semua ide apapun kita bisa bebas eksekusi gitu dan tadi saya pikir bakalan nggak tahan lama jadi ini. Jadi kuncinya adalah sebenarnya set satu waktu untuk kita eksperimenkan gitu. Kalau di case saya adalah saya dulu pengen eksperimen setahun. Jadi kalau dulu setahun saya habis, saya nggak makan, hampir mati itu mungkin saya nggak lanjut. Tapi ternyata saya hidup aja. Jadi satu harus punya rasa penasaran dan sadar bahwa kita cuman mumpung masih muda masih bisa bebas buat nyobain. Sama kasih limit aja sih, biar kita nggak ngerasa akhirnya nggak gerak sama sekali gitu sih mungkin Mas Adit. Kasih plus buat Mas Afrik. Thank you Mas, thank you. Sukses. Silakan perkenalan. 30 detik. Halo semuanya, saya Rehan Davis. Sebenarnya saya punya 2 perusahaan. Pertama itu namanya Canggih AI. Jadi Canggih AI itu adalah, kita ada 2 produk. Pertama saingan cekat. Yang kedua adalah, Oke, selesai, terima kasih ya. Selanjutnya. Cekat adalah AI yang memberikan kesempatan buat siapapun. Karena tidak ada yang namanya kompetitor, hanya ada calon mangsa, silakan. Oke, jadi saya akan menjelaskan produk kedua aja kalau kayak gitu. Kita bantu brand UMKM untuk punya branding yang lebih baik dengan menggunakan marketing canggih atau kita bangun brand kalian dengan kualitas produksi yang baik menggunakan AI gitu. Itu yang pertama, perusahaan pertama. Yang kedua adalah namanya MyReplika Indonesia, kalian bisa cek itu. Jadi yang kita buat adalah kita menggantikan foto menjadi figurin. Nah, kita bawa industri baru ke Indonesia. Nah, kita itu satu-satunya di Indonesia yang punya produksi di Indonesia. Jadi, buat kalian yang punya studio foto, hati-hati, mending kalian kolaborasi sebelum kita gantiin, gitu. Kasih aplaus dulu, siapa namanya? Rehan. Thank you Rehan. Sukses ya, tapi jangan sukses-sukses amat. Silakan perkenalan, nama pertanyaan terakhir. Halo, selamat sore semuanya. Saya Rizky Darta, founder dari DJ Media Kreatif. Kami solusi branding untuk tenaga ahli kesehatan, dokter, dan juga klinik kecantikan. Kami telah menghandle beberapa klinik kecantikan di Jakarta, Lombok, dan juga Jambi. Kenapa dokter memilih kami? Tidak perlu ngajarin, kami menguasai segala teknologi. Alexander Laser, Picoston Laser gitu kan. Semua laser kami sudah pelajari. Saya juga secara pribadi juga belajar walaupun bukan cuma dokter, sehingga dokter tidak perlu buang waktu lagi. Karena dokter sudah sibuk. Dan kita juga memahami setiap masalah yang dimiliki oleh klien. Sehingga klien kami semua bertahan lebih dari 5 tahun. Terima kasih. Ada. Izin saya ingin bertanya ke Mas Aksoro, salah satu problem saya adalah di scale up. Mas Afrik, maaf, dari Mas Aksoro. Gara-gara nervous ya, berarti Aksoro brandingnya bagus. Tepuk tangan dong untuk Aksoro, jadi nge-MC saya. Bagus ya. Kebiasaan soalnya ya, sorry. Oke. Ngambek kan jadinya. Oke, Mas Afrik, jadi salah satu di era saat ini kita harus melakukan investasi teknologi. Termasuk seperti tadi Kopi Jago juga melakukan investasi teknologi. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, 1 ya, dimarahin lagi saya. Oke. Kapan sih, apakah kita harus menunggu bisnis kita untung dulu berkali-kali lipat untuk investasi teknologi, atau kita boleh menggunakan uang investor atau membuat budget sendiri untuk investasi teknologi, untuk scale up? Tapi kalau untuk scale up sih udah 10 miliar misalnya ya, kita mau scale up, apakah kita udah pantas untuk investasi teknologi? Terima kasih. Oke ya, thank you. Kalau menurut saya secepatnya sih pakai teknologi ya. Begitu kita udah mulai punya spare uang untuk bisa pakai teknologi. Karena gini, teknologi itu ngebantu kita untuk bisa lebih cepat, lebih murah dan lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita begitu kita udah punya spare budget,
sesegera mungkin cari di titik proses mana yang teknologi itu bakal sangat-sangat ngebantu kita. Dan thank God-nya sekarang ini tuh ada banyak banget ya teknologi yang kita nggak harus bangun sistem sendiri, ERP sendiri, kita bisa mulai dari make SAS banyak gitu ya. Cekat juga sekarang agentiknya udah makin canggih. Jadi itu sih, jadi kalau menurut saya teknologi itu priority sih kalau buat saya ya. Karena kalau ada teknologi kita pasti bisa dapat semuanya, bisa dapat lebih cepat, lebih murah, dan lebih bagus gitu. Tinggal kita tentuin prioritinya tadi yang mana, di titik mana.